Kesepakatan gencatan senjata Iran dan Israel membuat situasi geopolitik mereda. Tetapi Presiden Donald Trump malah meyakini perang keduanya bisa meledak lagi. Saat ini saya sudah bersama dengan Dina Prapto Raharja, pakar hubungan internasional dari Binus University. Mbak Dina, pernyataan Trump ini apakah bisa memperkeruh situasi perang yang sedang padam ya Mbak ya? Kalau dilihat beliau itu bicara di depan forum NATO. Dan memang kalau kita lihat situasinya NATO itu pertemuan NATO kemarin, bukannya reda tetapi makin panas. Dan bahkan panasnya itu bukan hanya di Timur Tengah. Kalau Anda perhatikan pernyataan Sekjen NATO, Mark Rutte, dia bahkan sudah bilang bahwa kita harus waspada juga terhadap Cina. Dan itu menjadi satu alasan kenapa 5% permintaan kenaikan anggaran NATO dengan segera disepakati oleh semua negara. Jadi itu faktor pemersatu gitu ibaratnya. Jadi kalau saya meyakini bahwa apapun perkembangannya, orang Indonesia itu sebaiknya tidak reaktif dan tidak bergerak berdasarkan kebencian ya. Sebentar, maksudnya reaktif ini ditafsirkan bagaimana Pak? Reaktif dalam konteks perang Iran-Israel ini? Karena ini permainannya itu lebih luas dari yang kita bayangkan. Dan Donald Trump itu menggunakan segala macam pion yang dia miliki untuk memenangkan dua agenda dia. Agenda dia yang pertama itu adalah bisnis pribadinya dia, dan yang kedua adalah menyembuhkan anggaran dan ekonomi Amerika Serikat. Dan pada saat ini dengan perang ini ternyata popularitasnya Trump justru turun, anjlok. Kemudian ekonomi di Amerika Serikat juga terancam turun karena inflasi. Dan ternyata juga saham tidak sebagus yang dibayangkan. Dan satu hal yang Trump berusaha dongkrak itu sekarang adalah penjualan senjata. Jadi itulah yang dia dorong dari NATO. Dan NATO ternyata, konyolnya ya, kalau menurut saya sih konyol. Tapi kalau menurut negara-negara Eropa sepertinya tidak ya. Dia berusaha untuk menciptakan satu frame bahwa Cina pada saat yang sama sekarang ini, pada saat mereka lagi perang 12 hari itu, justru mendapatkan latihan dari Rusia untuk dapat tips-tips kalau berhadapan dengan NATO, karena ada Ukraina dia terlibat di situ. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Jadi sambil mengukur ya Mbak ya? Sambil mengukur gitu. Dan kita tahu framing yang baru lagi dibuat oleh NATO. Bacalah pernyataannya Mark Rutte itu. Sangat jelas dia mengatakan bahwa hati-hati dengan Cina. Jadi itu sebabnya agenda untuk Ukraina itu setengahnya untuk masuk ke NATO udah masih ditahan. Tetapi mereka udah mulai membicarakan bahwa Ukraina bisa dijadikan basis untuk membangun industri persenjataan. Dan sudah ada 3 negara Eropa yang mau invest ke sana. Jadi itu mungkin jalan tengahnya yang mau dibangun. Jadi artinya apa? Konsumsi persenjataan itu ditingkatkan. Dan memang kalau dilihat lagi data di lapangan, Tiongkok itu ternyata berhasil mengambil alih klien-klien Amerika Serikat selama ini. Peningkatan 80% dari penjualan senjata yang biasanya dikuasai Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Qatar, kemudian juga Saudi Arabia, belinya dari Tiongkok. Ini perspektif cukup baru yang kami dengar Mbak, karena kami menyangka ketika AS memutuskan ikut campur, tadi Mbak Dina katakan reputasinya anjlok. Ya. Dia mencari celah bisnis lewat jual beli senjata. Senang ketika melihat negara-negara perang, dia dapat ceruk bisnisnya. Betul. Jadi kita justru harus hati-hati makanya mewaspadai bahwa sekarang yang ingin dibangun berarti rasa insecure kan. Bukan hanya dari negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga dari negara di Asia. Jadi kalau kita perhatikan pemberitaannya sekarang di Asia, itu justru dipanas-panasin nih, Jepang, Korea, udah siap belum senjatanya? Taiwan pun sekarang didesak untuk menaikkan anggaran persenjataannya. Ini berarti kalau bahasa saya diperas ya. Dipaksa untuk membeli senjata dari mana? Dari Amerika Serikat. Jadi sengaja Trump melontarkan pernyataan perang bisa terjadi lagi ya karena itu. Kebutuhan senjata sehingga dia untung besar. Analisa saya begitu, karena kalau dilihat dari step by stepnya, pernyataan beliau barusan tadi itu sebenarnya lebih ke exit strategi dari
terlibat secara dalam perang Israel dan Iran. Jadi masalah substantifnya sebenarnya tetap nggak dia sentuh. Yang penting dia dapat sesuatu apa. Padahal konstituennya sudah marah besar, Mbak. Ekonominya terpuruk. Bukankah terlalu banyak risiko yang akan diterima oleh Trump? Kalau kita lihat ada loyalis yang cukup besar dan masih tetap galau. Jadi walaupun turun popularitasnya, tapi masih tetap di kisaran 37% popularitasnya Trump. Dan kita tahu kemarin Trump marah-marah sama CNN, juga MSNBC kan. Kita lihat kan artinya dia itu masih melihat ada loyalis di berita Fox misalnya yang menjadi saluran informasi yang percaya betul kalau dia tampil keras, tampil garang, itu akan mendapatkan yang terbaik buat Amerika. Jadi kita harus melihat ini dengan lebih cermat. Justru kita harus lihat nanti misalnya besok ada Perdana Menteri Anwar Ibrahim kan mau datang ke Indonesia. Statementnya keras sekali, Bas. Seingat kami statementnya dalam keras. konteks perang ini luar biasa. Betul, bahkan lebih keras dari Indonesia ya. Persis. Jadi kalau berani pasang badan. Berani pasang badan. Itu saya bisa lihat bahwa kita memang harus peduli pada backyard kita, pada tanah kita sendiri nih di kawasan ini. Karena kalau sampai terjadi ini dikocok betul di Tiongkok, dan Tiongkok udah benar-benar marah-marah ini sekarang posisinya. Itu kita juga harus siapkan berarti di kawasan ini mau bersikap apa. Pengaruhnya sejauh ini bagaimana, Pak? Apakah bisa impact-nya bisa sampai ke Asia? Kalau ngelihat saat ini, iya. Ya, Mbak ya. Jadi perhatikan dealnya Amerika sama Tiongkok sampai sekarang terkait tarif itu nggak ada deal, belum ada deal. Saling tantang malah. Saling tantang. Kemarin kan di chart sampai di 3 digit ya, sampai angka 100 sekian. Turun sekarang cuma 55%, which is masih ridiculously high, masih sangat-sangat tinggi. Dan perhatikan juga bahwa Trump berusaha untuk tetap nahan 3 unsur unsur komoditas di Cina, steel, aluminium, jadi besi baja, aluminium, sama satu lagi mineral tanah jarang. Karena ini semua apa? Mau dipakai untuk apa? Senjata. Mbak Dina, sebentar, Mbak. Ini cukup menakutkan sebenarnya. Artinya perang ini bisa terjadi bukan karena kiriman rudal dari Teheran ke Tel Aviv maupun sebaliknya, ya. Tapi bisa jadi yang menjadi pemantiknya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat punya agenda, berarti kan Israel juga tetap punya agenda, dan kita tahu bersejalan dengan kejadian ini di Gaza juga masih terjadi pembunuhan kan terhadap masyarakat sipil. Jadi bayangkan kalau ternyata dia berusaha membangkitkan flaring up ya, membuat suasana panas di banyak tempat, efeknya tentu sangat buruk untuk bisnis. Ini statement yang sangat sembrono, Mbak ya. Sangat sembrono. Trump, ya, Mbak ya. Sangat sembrono, dan dia hanya memikirkan negaranya sendiri, dan kebetulan sekutunya juga masih berpikir, sekutunya di di Eropa terutama, itu masih memikirkan gimana caranya mereka tetap benefit dengan kesepakatan dia dengan Amerika Serikat. Tetapi yang jadi kambing hitam Iran atau Israel? Itu salah satu yang sekarang udah di depan mata. Baik, terima kasih banyak Mbak Dina Praptora Harja sudah bergabung di Kabar Petang, Mbak. Ada pencerahan dengan sudut pandang yang berbeda yang kita tangkap sore hari ini. Terima kasih banyak.